Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai kuliah TA 4114 Sumber Daya Energi Non-Konvensional yang mencakup silabus, tujuan perkuliahan, metode pembelajaran, peraturan kelas, dan kriteria penilaian. Silahkan disimak baik-baik agar bisa mengikuti perkuliahan selama 1 semester ini dengan baik dan lancar. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa prodi teknik pertambangan dan juga prodi-prodi terkait di bidang ilmu dan teknologi kebumian. Mata kuliah ini akan mempelajari tentang sumber-sumber energi fosil alternatif yang bersifat tidak konvensional seperti CBM, kemudian CMM, oil shale, dan shale gas, yang bahasannya nanti akan mencakup proses terbentuknya, kemudian metode eksplorasi, serta pemanfaatannya. Pada mata kuliah ini, materi yang akan ditekankan adalah pada CBM dan CMM, yang kira-kira akan dibahas selama sekitar 10 pertemuan atau 10 minggu. Kemudian materi yang lain tetap akan diberikan dalam porsi yang lebih sedikit. Adapun capaian dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu melihat tren bauran energi dunia hingga 50 tahun ke depan, dan mampu memahami peran energi fosil non-konvensional sebagai energi alternatif di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, memahami proses terbentuknya gas metana dalam batu bara, dapat mengevaluasi kandungan gas metana batu bara sebagai potensi sumber daya maupun sebagai potensi bahaya pada tambang bawah tanah. Kemudian, memahami teknik-teknik dalam pemanfaatan CBM dan pengelolaan CMM atau coal mine methane. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu memahami bentuk-bentuk pemanfaatan batu bara secara non-konvensional seperti proses gasifikasi dan juga underground coal gasification atau UCG. Kemudian, memahami proses pengendapan dan pematangan bahan organik pada serpih, mampu mengevaluasi potensi minyak dan gas yang dihasilkan dari serpih, dan juga memahami bagaimana minyak dan gas diproduksi dari serpih tersebut. Ini adalah topik-topik perkuliahan yang akan kita ikuti selama 8 minggu yang pertama. Minggu yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan dan statistik energi, kemudian minggu kedua tentang geologi batubara, genesa metana biogenik, minggu ketiga tentang genesa metana termogenik, kemudian dilanjutkan dengan porositas dan permeabilitas batubara, dan pada minggu kelima kita bahas uji desorpsi dan adsorpsi, kemudian dilanjutkan dengan kejenuhan gas dan parameter karakteristik batubara, dan dilanjutkan dengan parameter karakteristik batubara terhadap gas metana. Jadi kita menghubungkan antara dua hal tersebut. Kemudian yang ke minggu yang ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Kemudian setelah UTS kita akan membahas pada minggu ke-9 eksplorasi dan produksi gas metana batubara. Pada minggu ke-10 tentang coal mine methane atau CMM. Kemudian dilanjutkan dengan gasifikasi batubara dan UCG atau underground coal gasification. Kemudian minggu ke-12 tentang oil shale, ke-13 tentang shale gas, dan pada 2 minggu 14 dan 15 kita akan membahas studi kasus dan presentasi tugas. Dan akan kita akhiri kelas ini dengan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa peraturan kelas yang terkait dengan perkuliahan kita ini. Yang pertama, kuliah akan diselenggarakan secara daring 100% dengan metode asinkron dan dilanjutkan dengan metode sinkron pada setiap minggunya. Metode asinkron dilaksanakan untuk proses penyerapan materi yang terdiri dari yang pertama, mempelajari bahan kuliah lengkap dari file PDF, kemudian mengikuti video kuliah, dan
mengerjakan kuis sebelum masuk kelas. Nah, kelas yang dimaksud adalah metode sinkron yang dilaksanakan untuk pendalaman materi berupa tanya jawab, diskusi, latihan soal, dan sebagainya, sesuai pada jadwal kuliah yang telah ditentukan oleh Direktorat Pendidikan, yang pelaksanaannya nanti dapat melalui media tatap layar seperti Zoom, Meet, Microsoft Teams, atau media yang lain. Kuliah ini mempunyai beban 2 SKS, artinya pertemuan mingguan kita adalah 2 kali 50 menit. Nah, pembelajaran akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah dari Direktorat Pendidikan, yang di kelas ini akan kita atur seperti ini. Jadi 60 menit pertama adalah untuk asinkron, yaitu mengerjakan kuis, dan sebelumnya adalah mengikuti video kuliah. Dan kemudian akan diikuti dengan pembelajaran sinkron yang akan dilaksanakan pada 40 menit berikutnya. Untuk menghindari jika terjadi koneksi yang lambat, kalau kita tetapkan mengikuti video kuliah dan pengerjaan kuis itu adalah hanya pada 60 menit pertama pada time frame yang sedemikian ketat, kalau terjadi koneksi yang lambat, khawatirnya nanti ada mahasiswa yang tidak mempunyai waktu yang cukup. Ya. Sehingga sesi pembelajaran asinkron akan dibuka lebih awal, yaitu sejak H-3. Sehingga mahasiswa akan mempunyai keleluasaan waktu untuk mengerjakan pembelajaran asinkron. Mahasiswa yang tidak mengerjakan kuis hingga batas waktu tersebut di atas, yaitu saat sebelum sesi 40 menit ini dimulai, dan juga apabila tidak hadir pada sesi yang 40 menit ini, maka dianggap tidak menghadiri perkuliahan pada minggu tersebut. Nah, kuliah ini juga ada tugas. Tugas kelompok akan diberikan berupa penyusunan makalah pada beberapa topik dan harus dipresentasikan dan dikumpulkan sebelum UAS dilaksanakan. Kemudian untuk ketentuan penilaian akhir, nilai akhir akan dipertimbangkan dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, nilai rata-rata kuis mingguan, sekitar 10%, kemudian UTS adalah 35%, UAS 35%, dan tugas kelompok 20%. Baik, demikian pendahuluan untuk perkuliahan TA 4114 Sumber Daya Energi Non-Konvensional. Selamat mengikuti selama 1 semester dan semoga sukses mencapai sasaran dari perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.